Sebagian besar orang pasti berpikir bahwa dunia ini dijalankan oleh orang-orang yang berkuasa di pemerintah. Contohnya seperti presiden, perdana menteri, maupun parlemen. Tapi pada kenyataannya, kekuatan sebenarnya yang telah mencetuskan banyak gagasan maupun kebijakan global dalam 30-an tahun terakhir ini. Contohnya seperti penerapan standar ESG maupun diversity, equity, dan inclusion di setiap lembaga publik, memperjuangkan kesetaraan gender maupun hak kelompok LGBTQ, bukan berasal dari sebuah pemerintah negara adidaya seperti Amerika Serikat, Inggris, Cina, atau lembaga dunia seperti PBB. Kekuatan sebenarnya yang merancang dan mempropagandakan banyak gagasan maupun kebijakan global yang mempengaruhi hidup masyarakat dunia dalam 30-an tahun terakhir ini berasal dari sebuah organisasi yang pusatnya berada di kota Davos, Swiss. Nama organisasinya adalah World Economic Forum. Apakah Anda pernah mendengar nama organisasi ini? Jika belum, sudah saatnya Anda mencari tahu lebih dalam tentang organisasi ini karena agenda besar organisasi ini akan segera berdampak terhadap nasib hidup Anda dalam 5 tahun ke depan. World Economic Forum atau yang biasa disingkat WEF adalah sebuah organisasi global non-pemerintah yang telah lama merancang dan mempropagandakan sebuah skenario masa depan tentang tatanan dunia yang baru, terutama sejak tahun 1990-an. WF didirikan pada tahun 1971 oleh seorang teknokrat dan profesor bisnis asal Jerman bernama Klaus Schwab. Pada mulanya, organisasi ini bernama European Management Forum. Awal tujuan forum ini adalah untuk menjadi sebuah platform independen yang mempertemukan para pemimpin industri, pejabat pemerintah, dan akademisi untuk berdiskusi, merumuskan strategi, serta mencari solusi terhadap tantangan ekonomi lintas negara di Eropa akibat proses modernisasi global yang terjadi dengan cepat dan masif. Lalu di beberapa tahun kemudian, forum ini mulai melibatkan para pemimpin industri dan pemerintah dari negara-negara di luar Eropa. Pada tahun 1987, Klaus Schwab mengubah nama organisasinya menjadi World Economic Forum untuk mencerminkan perannya yang semakin global. Sejak itu, WF berkembang menjadi lembaga internasional non-pemerintah yang dikenal sebagai ruang dialog strategis membahas isu-isu ekonomi, teknologi, lingkungan, dan sosial. WF mengadakan pertemuan rutinnya sekali setahun di kota Davos yang berada di negara Swiss. Forum ini kemudian menjadi salah satu forum paling berpengaruh di dunia, tempat para pemimpin global berdiskusi tentang kebijakan maupun masa depan ekonomi dunia. Apa sebenarnya yang membuat WF saat ini menjadi salah satu organisasi paling berpengaruh di dunia? Alasan pertama adalah forum ini mampu menjembatani para pemilik perusahaan multinasional kelas dunia dengan pejabat pemerintah maupun lembaga internasional untuk bisa leluasa berdialog dan membuat kesepakatan-kesepakatan strategis yang umumnya sulit dilakukan di forum-forum resmi. Lalu alasan kedua adalah kekuatan pihak yang mensponsori dan mengendalikan organisasi WF itu sendiri. Anggota WF terdiri dari orang-orang yang sangat super kaya, berpengaruh, dan berkuasa di dunia. Bahkan untuk menjadi anggota dari organisasi ini saja, seseorang harus mampu membayar biaya keanggotaan sebesar 62.000 sampai 620.000 dolar Amerika tiap tahun. Itu sekitar 1 sampai 9 miliar rupiah tiap tahun loh. Anda bisa lihat sendiri nama-nama orang yang pernah dan sedang menjadi dewan pembina organisasi WF. Di situ ada Larry Fink, CEO dari BlackRock, perusahaan investasi nomor satu di dunia. Lalu Jack Ma, pemilik Alibaba, Mukesh Ambani, orang terkaya di India, Al Gore, mantan wakil presiden Amerika Serikat, Ursula von der Leyen, presiden Uni Eropa, Kristalina Georgieva, ketua dan direktur pelaksana IMF, Mark Carney, perdana menteri Kanada dan pernah menjadi gubernur Bank Sentral Inggris, Ajay Banga, presiden World Bank, Michael Dell, orang terkaya nomor 9 di dunia, Tharman Shanmugaratnam, Presiden Singapura, Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, dan pernah menjadi Ketua IMF, dan masih banyak lagi. Selain itu, Anda bisa lihat nama-nama perusahaan multinasional kelas dunia yang menjadi sponsor rutin WF. Sebagian besar nama-nama ini adalah penguasa di industri perbankan, investasi, keuangan, teknologi, e-commerce, farmasi, elektronik,
manufaktur, jasa konsultan, dan barang-barang konsumen. Bahkan yayasan ternama seperti Gates Foundation milik Bill Gates dan Open Society Foundation milik George Soros pun ikut menjadi sponsor WF. Anda bisa cek sendiri nama-nama ini di website resmi WF. Selain itu pula, WF juga mempersiapkan sebuah komunitas untuk merekrut dan mengorbitkan calon-calon pemimpin dari kalangan muda yang diharapkan akan menjadi perpanjangan tangan mereka di berbagai sektor kehidupan. Komunitas tersebut didirikan WF pada tahun 1992 dengan nama Global Leaders of Tomorrow. Komunitas ini kemudian berganti nama pada tahun 2004 menjadi Young Global Leaders. Tokoh-tokoh muda yang pernah menjadi alumni komunitas ini antara lain seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Gubernur California Gavin Newsom, pemilik Microsoft Bill Gates, pemilik Amazon Jeff Bezos, mantan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, pemilik Meta Mark Zuckerberg, mantan Kanselir Jerman Angela Merkel, aktor Hollywood Leonardo DiCaprio, Sekjen NATO dan mantan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, pemilik Google Larry Page, CEO dan salah satu pemilik OpenAI Sam Altman. Lalu ada Alexander Soros, anak dari George Soros yang sekarang memimpin Open Society Foundation, dan masih banyak lagi. Setelah gue bukakan pada Anda kekuatan yang mensponsori dan menggerakkan organisasi WF, sekarang gue lanjut bahas tentang skenario masa depan dunia yang ingin mereka wujudkan. Skenario masa depan dunia ini dibungkus dalam satu proyek yang mereka sebut The Great Reset. Proyek ini mulai ramai dibicarakan di publik ketika Pangeran Charles dari Inggris meluncurkannya dalam sebuah pidato di bulan Juni tahun 2020, 3 bulan setelah WHO mengumumkan status pandemi COVID-19. The Great Reset adalah sebuah proyek yang diusulkan oleh WF untuk menata ulang dunia secara besar-besaran demi membangun masa depan dunia yang lebih baik bagi kelangsungan hidup manusia di planet bumi ini. Para elit WF ini ingin menciptakan sistem ekonomi dunia yang lebih adil dan inklusif, meningkatkan investasi dalam energi terbarukan, mendukung teknologi yang ramah lingkungan, memanfaatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. Kelihatannya mulia sekali kan visi organisasi ini. Tapi di balik visi mulia yang ingin mereka wujudkan ini, ada 3 hal yang menurut gue ya, perlu Anda waspadai dan kritisi jika itu berkaitan dengan kebijakan publik. Pertama, siapakah tokoh-tokoh utama yang mendorong visi yang mulia ini? Kedua, bagaimana cara mereka mewujudkan visi tersebut? Ketiga, sebesar apa dampak konsekuensi yang harus ditanggung oleh masyarakat umum demi mencapai visi yang terlihat mulia tersebut? Gue adalah orang yang percaya bahwa tiap tindakan maupun keputusan yang kita ambil pasti akan ada konsekuensinya, apakah itu baik atau buruk. Dan kita harus sangat berhati-hati memikirkan dampak konsekuensi dari keputusan yang kita buat terhadap nasib orang lain, meskipun tujuannya mulia. Dan apalagi jika itu menyangkut hajat hidup jutaan bahkan miliar orang. Nah, untuk mencapai visi masa depan dunia menurut mereka baik bagi kelangsungan hidup umat manusia maupun planet bumi ini, WF memproyeksikan sebuah tatanan dunia baru yang akan kita tinggali di tahun 2030, yakni sebuah dunia di mana barang milik pribadi, identitas, dan uang Anda bisa dimiliki serta dikendalikan oleh pemerintah. Yap, Anda nggak salah dengar. Yang gue maksud dengan pemerintah di sini adalah pemerintah boneka yang akan dikendalikan oleh para teknokrat dan pemimpin korporasi yang menjadi sponsor WF. Dan yang membuat gue terkejut adalah mereka menyampaikan proyeksi yang ingin mereka ciptakan ini secara terbuka ke publik sebagai bahan propaganda mereka. Tapi, mana mungkin mereka senekat itu? Anda pasti nggak percaya kan? Ada satu video yang membuktikan bahwa mereka memang punya rencana ini. Video tersebut adalah video propaganda yang dibuat oleh WF dan disebarkan melalui Twitter resmi mereka pada tahun 2016. Dalam video tersebut, mereka menyampaikan tentang 8 prediksi yang menurut WF akan terjadi di dunia pada tahun 2030. Prediksi pertama yang akan terjadi di tahun 2030 menurut video tersebut adalah "You will own nothing and you'll be happy."
Anda nggak akan lagi memiliki apa-apa dan Anda akan merasa bahagia. Sekali lagi ya gue bacain, prediksi WF adalah you will own nothing ya, bukan we own nothing. Jadi jelas ya, Anda dan sayalah yang tidak akan memiliki apa-apa lagi di tahun 2030. Bukan mereka para elit WF. Ini target mereka. Dan slogan inilah yang menjadi fondasi dari 8 prediksi masa depan lainnya yang diproyeksikan oleh WF di video tersebut. Yang kemudian di tahun 2020 mereka bungkus menjadi satu agenda besar dengan nama The Great Reset. Anda bisa cari video lengkapnya di YouTube. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah barang yang kita butuhkan untuk keperluan kita sehari-hari? WF memproyeksikan bahwa sistem ekonomi yang berlaku di masa depan adalah sistem sharing ekonomi atau ekonomi berbagi. Barang-barang seperti pakaian atau peralatan masak akan dimiliki oleh pemerintah dan disewakan kepada Anda hanya pada saat Anda membutuhkannya. Ini juga salah satu dari 8 prediksi masa depan yang diproyeksikan oleh WF dalam video propagandanya. Terus bagaimana dengan rumah yang Anda miliki? Sayangnya, itu pun juga ke depannya bisa dimiliki oleh pemerintah. Tapi Anda nggak perlu bayar sewa lagi karena pada saat Anda pergi, rumah Anda akan dipakai oleh orang lain. Singkat kata, semua yang Anda miliki sekarang, suatu hari bisa dimiliki oleh pemerintah. Dan Anda tidak akan memiliki apa-apa lagi. Kalimat propaganda "you will own nothing and you'll be happy" sebenarnya berasal dari artikel yang ditulis oleh Ida Auken, seorang politikus Denmark dan anggota WF, yang diterbitkan oleh WF di majalah Forbes pada tahun 2016. Artikelnya berjudul "Selamat datang di tahun 2030. Saya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki privasi, dan hidup tidak pernah sebaik ini." Meskipun video tentang 8 prediksi WF tentang dunia di masa depan sudah mereka hapus dari Twitter resmi WF setelah mendapat banyak kritik dan kecaman dari masyarakat dunia, tapi konten video tersebut telah membongkar wajah asli WF dan apa agenda terselubung mereka sebenarnya ke publik. Peristiwa inilah yang kemudian membuat banyak orang mencurigai bahwa proyek The Great Reset ini sebenarnya sudah lama dirancang oleh Klaus Schwab dan para elit global di WF. Dan banyak pihak menduga bahwa WF sengaja memanfaatkan peristiwa pandemi COVID sebagai pembenaran untuk mempercepat agenda penataan ulang dunia secara besar-besaran ini agar bisa tercapai di tahun 2030. Mengapa mereka bisa tiba pada kesimpulan ini? Ada dua alasan. Yang pertama, dalam bukunya The Great Reset, Klaus Schwab mengusulkan agar negara-negara mulai melepaskan kedaulatannya untuk bisa meningkatkan integrasi ekonomi global dan kualitas demokrasi versi WF. Lalu siapakah yang akan mengintegrasikan ekonomi global ini? Ya tentunya para elit WF itu sendiri. Dan kebetulan penanganan pandemi COVID-19 secara global di bawah pimpinan WHO menjadi contoh kasus yang cocok untuk membenarkan efektivitas model pemerintahan global yang diinginkan oleh Klaus Schwab. Ini alasan yang pertama. Lalu alasan kedua adalah ini. Coba Anda perhatikan buku The Great Reset yang ditulis oleh Klaus Schwab sebagai respon beliau terhadap munculnya pandemi COVID. Buku ini berhasil beliau terbitkan di bulan Juli 2020, hanya 4 bulan saja setelah pandemi COVID pertama kali diumumkan oleh WHO di bulan Maret 2020. Apakah mungkin seorang bisa secepat itu menulis sebuah buku yang isinya rumit dan menerbitkannya hanya dalam waktu 4 bulan saja? Meskipun WF dan pemimpinnya Klaus Schwab bukanlah lembaga maupun individu yang dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi, tapi pada kenyataannya, organisasi ini punya kekuatan yang cukup besar dalam mempengaruhi berbagai lembaga dunia demi membentuk ulang planet tempat kita hidup. Bahkan organisasi sebesar PBB pun pada tahun 2019 mengundang WF untuk bikin perjanjian kerjasama mendukung sebuah proyek global yang ingin dicapai oleh PBB di tahun 2030. Nama proyeknya adalah Sustainable Development Goals atau singkat adalah SDG. Salah satu agenda SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, serta pengelolaan lingkungan. Apakah ini kebetulan? Menurut gue, ini bukan kebetulan. Dugaan gue,
Proyek SDG dari PBB maupun The Great Reset dari WF itu hanyalah beda branding saja, tapi isi serta tujuannya sama. Mereka sama-sama bersekutu ingin membangun sebuah dunia utopia yang berada di bawah kendali mereka mulai tahun 2030. Ketika gue mempelajari apa yang dilakukan oleh para elit global dan orang-orang kaya yang bernaung dalam organisasi WF memikirkan masa depan dunia, gue jadi ingat sebuah kalimat sarkas dari George Carlin, seorang komedian asal Amerika. Dia bilang begini, ada sebuah klub besar, tapi Anda dan saya tidak tergabung dalam klub itu. Kalimat sarkas ini cocok untuk menggambarkan relasi antara WF yang digambarkan sebagai sebuah klub besar dengan kita sebagai masyarakat umum. Gue ilustrasikan planet bumi yang kita tempati ini seperti sebuah lapangan golf yang terbuka buat umum. Sementara WF gue ilustrasikan sebagai pihak pengelola lapangan golf tersebut. Pada suatu hari, WF mengubah lapangan golf yang tadinya terbuka buat umum menjadi sebuah klub yang eksklusif. Dan orang-orang yang bisa menjadi anggota klub golf yang eksklusif ini hanyalah orang-orang yang berkuasa, orang kaya, dan perusahaan multinasional kelas dunia saja. Karena merekalah yang mampu membayar biaya langganannya. Tugas utama WF sebagai pengelola lapangan golf adalah membuat para membernya makin betah bermain golf di klub tersebut. Suatu saat, WF selaku pengelola klub mendapat ide untuk membuat lingkungan di sekitar lapangan golfnya menjadi lebih menarik lagi buat anggota klubnya. Dan Anda tahu apa yang dilakukan oleh WF? WF mengeluarkan kebijakan baru yang mengatur lingkungan di sekitar lapangan golf tersebut agar bisa cocok sesuai keinginan para anggotanya. Namun sayangnya buat kita masyarakat biasa, kita bukan anggota dari klub itu. Kita hanya dianggap sebagai penumpang di lapangan golf tersebut. Jadi kita nggak punya suara untuk menentukan apa yang kita inginkan di lapangan golf tersebut. Ya kira-kira seperti itulah contoh ilustrasi yang cocok untuk menggambarkan hubungan antar organisasi super elit seperti WF dengan mayoritas masyarakat dunia saat ini. Bagi gue, tampaknya WF ingin mempromosikan hal-hal yang dapat membuka jalan bagi terciptanya tatanan dunia yang baru ini menjadi kenyataan. Dan tatanan dunia baru yang ingin mereka bangun ini sepertinya akan lebih terarah untuk mengakomodasi kepentingan orang-orang maupun korporasi yang mensponsori organisasi ini. Ironisnya, WF adalah sebuah organisasi yang tidak pernah dipilih oleh rakyat manapun dalam sistem demokrasi. Organisasi ini didanai oleh sejumlah orang super kaya yang sangat berkuasa maupun perusahaan-perusahaan multinasional terbesar yang pernah eksis di dunia. Banyak akademisi dan media massa pun dibiayai oleh para elit WF untuk mempromosikan agenda mereka. Bahkan dari sejak tahun 90-an, WF telah berhasil mengorbitkan banyak pemimpin-pemimpin muda dunia masuk dalam kabinet pemerintah di banyak negara, terutama di Eropa Barat dan Kanada. Mereka berpenetrasi masuk ke dalam struktur pemerintah untuk membuat aturan hukum yang bisa mendukung pencapaian agenda global para elit WF, bukan agenda nasional yang diinginkan oleh rakyat. Dan tampaknya, WF telah berkembang menjadi organisasi yang merasa lebih tahu apa yang terbaik buat kita dibanding diri kita sendiri dalam menentukan pilihan hidup kita. Ada pepatah yang pernah dikatakan oleh Profesor Thomas Sowell, seorang pakar ekonomi dari Amerika Serikat. Dia bilang begini, pertanyaan paling mendasar bukanlah apa yang terbaik, tapi siapa yang memutuskan apa yang terbaik. Apa yang dikatakan oleh Prof. Thomas Sowell ini mestinya membuat Anda menjadi lebih waspada terhadap kemunculan sekelompok elit global maupun kaum aristokrat dari WF yang memiliki segalanya, punya agenda jahat, ingin mengatur kapan waktu yang tepat atau tidak tepat untuk Anda bisa memiliki sesuatu. Dan untuk Anda ketahui juga, para elit global di WF ini pula lah kelompok yang sama yang sangat aktif menyebarkan propaganda palsu tentang ancaman pemanasan global. Mereka menakut-nakuti seluruh dunia agar segera meninggalkan bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara yang mereka nilai jahat dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Mereka mengancam seluruh perusahaan di dunia untuk secara ekstrim beralih menggunakan teknologi energi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, meskipun harganya masih sangat mahal bagi konsumen. Selain itu, kedua energi ini masih belum efisien karena ketersediaannya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Dan tindakan pemaksaan ini
bisa membangkrutkan perusahaan dan menghancurkan ekonomi masyarakat, bahkan negara. Tapi gue menduga memang inilah tujuan yang ingin mereka capai. Disinformasi tentang pemanasan global ini sengaja mereka hembuskan untuk mempermudah para elit WF dalam menguasai dan mengontrol seluruh alat produksi, sumber daya alam, maupun populasi di seluruh dunia. Dan untuk mencapai tujuan ini, kedaulatan negara harus benar-benar dilemahkan dulu. Meskipun gue setuju bahwa memang dibutuhkan inovasi energi terbarukan, tapi gue nggak setuju dengan cara para elit WF yang melabel bahan bakar fosil sebagai sesuatu yang jahat dan memaksa masyarakat dunia meninggalkannya demi menyelamatkan bumi. Mengapa banyak orang, termasuk gue sendiri, jengkel dengan apa yang dilakukan oleh para elit WF ini? Karena pada waktu yang bersamaan, para elit WF ini setiap tahunnya datang ke pertemuan rutin mereka di kota Davos dengan menggunakan pesawat jet pribadinya yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Diperkirakan ada sekitar lebih dari 1.000 pesawat jet pribadi yang mendarat di kota Davos setiap kali pertemuan tahunan WF diselenggarakan. Mengapa mereka bisa berlaku munafik seperti ini? Karena memang dari sejak awal, para elit WF ini sudah tahu bahwa ancaman pemanasan global itu adalah sesuatu yang tidak nyata. Mereka sebenarnya punya agenda pribadi yang terselubung. Dan agenda ini mereka bungkus dengan dalil menyelamatkan planet bumi dari ancaman pemanasan global. Gue pribadi ingin hidup dalam dunia di mana gue bisa membuat keputusan sendiri tentang apa yang ingin gue lakukan, barang apa yang ingin gue miliki, yang bisa membuat gue bahagia tanpa perlu diatur oleh para elit global munafik yang punya segalanya. Gue pengen hidup dalam dunia di mana gue tetap memegang kendali atas pilihan hidup gue, bukan diatur oleh orang lain apalagi pemerintah. Tapi kalau kita melihat tatanan dunia baru yang diharapkan oleh web ini, sepertinya mereka tidak ingin kita melakukan lagi hal-hal tersebut. Pertanyaan singkat gue adalah, emangnya siapa yang milih orang-orang yang berkumpul di web ini sehingga bisa mendikte model kehidupan yang akan terjadi di masa depan kita? Yang pasti bukan gue dan bukan Anda juga. Makanya gue melihat fenomena ini sebagai sebuah agenda kudeta global oleh para elit WF untuk membangun tatanan dunia yang baru. Jika Anda baru pertama kali mendengar tentang adanya sebuah skenario kudeta global di video gue ini, saran gue, Anda tonton video gue berikutnya. Karena di situ, gue akan paparkan 3 pilar hipotesa yang gue duga sedang dipersiapkan oleh para elit WF bersama kroni-kroni mereka di lembaga internasional maupun pemerintah di banyak negara untuk memuluskan agenda kudeta global mereka di tahun 2030. Jika 3 pilar hipotesa ini bisa mulus diterima oleh publik hingga tahun 2030, maka ini akan membuka jalan bagi para elit global di WF untuk bisa membangun dunia utopia yang ingin mereka wujudkan. Dan untuk mencapai agenda ini, mereka perlu menguasai dan mengontrol seluruh sumber daya alam, alat produksi, saluran distribusi, dan demografi di seluruh negara di dunia. Inilah alasan mengapa WF ingin agar negara-negara melepaskan sebagian kedaulatannya ke mereka dengan cara apapun, agar mereka bisa menguasai seluruh kekayaan alam dan sumber daya yang ada di wilayahnya. Anda penasaran apa saja 3 pilar hipotesa yang menjadi fondasi dari proyek The Great Reset? Anda tonton di video gue berikutnya. Oke, itu saja teman-teman dari gue. Tolong bantu di subscribe ya channel YouTube gue ini supaya Anda dapat notifikasi video gue berikutnya. Semoga video gue ini bermanfaat ya. Mari kita bangkit bersama, hidup mereka dimulai dari mindset yang merdeka.